Baik, teman-teman. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah masuk ke aplikasi Word ya teman-teman ya. Ini yang logonya warna biru. Kebetulan di sini saya sudah masuk ya di blank dokumennya. Kita tinggal klik saja. Yang harus teman-teman lakukan pertama-tama adalah mengubah slide ini atau kertas ini ke ukuran A4 ya teman-teman. Caranya, teman-teman arahkan anak panah ke page layout ya. Klik sekali. Kemudian teman-teman pilih ini size ya. Nah, pilih yang A4 ini teman-teman ya. Klik oke. Selanjutnya, teman-teman harus mengubah marginnya teman-teman. Margin ini kertas sebelah kiri, atas, kanan, dan bawah ya teman-teman ya. Ini namanya margin. Arahkan anak panah ke menu margin ini. Klik sekali. Terus pilih yang paling bawah teman-teman. Custom margin. Itu ya. Klik sekali saja. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada menu top, menu left, menu bottom, menu right. Ya, kita ubah menu topnya dulu. Jadi 4 cm teman-teman ya. Leftnya juga sama. 4 cm. Untuk bottomnya teman-teman ubah jadi 3 cm. Right juga sama 3 cm. Selanjutnya teman-teman klik OK. Nah, ini artinya sudah tersetting ya teman-teman ya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menulis judul ya, mulai dari makalah, judul, dan lain sebagainya. Oke, kita tulis dulu makalah ya teman-teman ya. Huruf kapital jangan lupa. Oke. Selanjutnya teman-teman ubah size-nya dan font-nya. Size-nya menjadi 16. Font-nya menggunakan font Times New Roman. Caranya bagaimana? Caranya di blok dulu teman-teman. Blok dulu. Kemudian arahkan anak panah ke menu home. Nah, di sini ada pilihan size dan font teman-teman ya. Kita ubah dulu size-nya. Klik satu kali di anak panahnya. Pilih yang size 16 teman-teman. Nah, dalam keadaan terblok seperti ini, teman-teman pilih jenis fontnya ya teman-teman ya. Fontnya adalah Times New Roman. Ya, kalian pilih. Kemudian masih dalam keadaan terblok, teman-teman pilih B ini, bold ya. Atau kalian boleh klik CTRL B berbarengan. Gitu teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tengahkan tulisannya teman-teman ya. Caranya bagaimana? Caranya di blok, masih di menu home ini, teman-teman pilih yang garis tengah ini teman-teman ya. Center, kita klik satu kali. Oke. Kemudian kita enter satu kali teman-teman. Kita tulis judulnya. Judulnya adalah Penjelajahan Samudra, Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia. Kita tulis.
Nah, untuk yang khusus judul ini size-nya itu 14 ya teman-teman ya. Kalau yang atas ini 16, yang judul ini 14. Kita ubah dulu. Caranya bagaimana? Blok dulu semuanya yang judul. Kemudian anak panah arahkan ke menu home, pilih yang ini teman-teman ya. Size ya. Klik yang 14. Jangan lupa ditebalkan tulisannya ya teman-teman ya. Pilih B ini ya, pilih B. Oke. Setelah selesai, di bawahnya enter 2 kali, disusun, bukan huruf kapital ya teman-teman ya, hanya awalannya saja ini huruf D-nya yang besar. Disusun untuk memenuhi project sumatif tengah semester, enter ke bawah, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, khusus untuk tulisan ini teman-teman size-nya itu 12 ya teman-teman ya. Dan tidak ditebalkan alias tulisan seperti biasa. Kita blok dulu. Arahkan anak panah ke menu home, kemudian pilih size, kita ubah 12. Itu ya. Kita ulang. Blok semua. Pilih menu home, pilih size, pilih 12. Nah, kalau ini tidak ditebalkan berarti huruf B-nya kita klik ya sampai hilang boldnya gitu. Nah, jarak ini antara tulisan disusun sama mata pelajaran ini masih terlalu jauh. Jadi kita harus naikkan sedikit ya teman-teman ya. Caranya bagaimana? Caranya blok semuanya. Masih di menu home, teman-teman arahkan anak panah ke ini teman-teman ya. Line and paragraph spacing. Anak panah yang mengarah ke atas ke bawah. Diklik 1 kali, kemudian pilih yang ini teman-teman, yang paling bawah ya, remove space, klik 1 kali. Nah, maka tulisannya sudah rapet ya spasinya, begitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah kita masukkan logonya gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum masukkan logo, teman-teman enter 2 kali teman-teman ya, 2 kali. Teman-teman enter sebanyak mungkin ya, untuk kasih ruang logonya. Kemudian ditulis disusun oleh .2. Nah, ini size-nya 12 teman-teman ya, tanpa bold ya, dan fontnya itu Times New Roman ini ya teman-teman ya. Oke. Kemudian enter 1 kali di bawahnya, tulis nama kalian ya teman-teman ya. Tulis nama kalian. Saya contohkan nama saya. Nah, kemudian dalam kurung ini NIM kalian ya. NIS kalian. Ini cuma contoh saja. Nanti kalian masukkan NIS kalian ya. Kita enter 1 kali ya, kasih jarak ya teman-teman ya. Kemudian di bawahnya lagi enter
sesuaikan saja di enternya ya. Tulis ilmu pengetahuan sosial, huruf kapital ya teman-teman ya. Pengetahuan sosial. Enter satu kali. SMP IT Islami City Kota Tangerang. Oke. Enter satu kali lagi. 2024 garis miring 2025. Nah, ini size-nya sama dengan tulisan makalah ini teman-teman ya. 16. Jadi kita ubah dulu caranya, blok dulu. Kemudian arahkan anak panah di menu home. Terus pilih size ini. Klik. Pilih yang 16. Tulisannya kita ubah menjadi Times New Roman. Klik ini ya teman-teman, font Times New Roman. Kemudian tebalkan. Klik huruf B-nya. Ya. Oke. Kemudian di bawahnya lagi kita enter sebanyak 2 kali, 3 kali lah ya. Kemudian tulis nama jalannya ya teman-teman. Oke. Jalan Benteng Betawi. Koma. Kemudian Gang Pelopor. RT 001 garis miring, R-nya besar, RW 03 Buaran Indah, B-nya besar, I-nya besar, Kota Tangerang ya. Oke. Nah, ini size-nya itu 12 tanpa bold ya teman-teman ya. Jadi harus kita ubah dulu. Fontnya juga sama, Times New Roman. Kita ubah semuanya. Caranya bagaimana? Caranya blok dulu dari tulisan jalan ini sampai ke Tangerang. Kemudian arahkan anak panah ke menu home. Terus pilih size 12. Pilih fontnya Times New Roman. Kemudian tanpa bold. Ini kalau ada tanda kuning-kuning kayak gini berarti boldnya aktif ya teman-teman ya. Kita matikan saja. Klik satu kali. Oke. Itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masukkan logonya ya teman-teman ya. Kita masukkan logonya. Bagaimana caranya? Arahkan anak panah ke ini teman-teman. Ini namanya apa namanya, folder ya. Yang warna kuning ini kita klik. Nah, teman-teman nanti tinggal pilih penyimpanan di laptopnya di mana gitu ya. Kalau punya saya kebetulan naruhnya di dokumen di folder logo ini. Ini logonya ya. Kita pilih satu kali klik. Kemudian klik kanan satu kali. Ya, sampai muncul tulisan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, saya ulang. Klik kanan satu kali. Klik kanan di mouse-nya ya teman-teman ya. Kemudian pilih copy. Nah, setelah itu arahkan lagi anak panah ke file kita tadi di Word-nya ya. Nih, klik. Nah, kita di tengah-tengah nih. Ini nih ya. Kita klik di sini nih ya. Klik kanan.
ya. Kemudian pilih paste yang ini. Oke. Atau cara simpelnya CTRL-V berbarengan ya teman-teman ya. Diklik dulu di sini tengah-tengah, kemudian CTRL-V. Oke. Ini tulisannya tertutup logo ya teman-teman ya. Tulisannya tertutup logo. Ya, ini kita klik nggak bisa digeser-geser logonya teman-teman ya. Diklik nggak bisa digeser-geser. Caranya gimana supaya bisa kegeser? Oke. Supaya logonya bisa kegeser, teman-teman klik gambar logonya ini satu kali, maka di atas muncul tulisan format ini ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang ini. Wrap text ya, wrap text ya. Diklik satu kali, kemudian arahkan ke bawah. Nih, teman-teman pilih yang ini teman-teman. Ada tulisan in front of text ya. Klik satu kali. Nah, maka ini sudah bisa digeser-geser. Ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman hapus background logonya teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya klik satu kali gambarnya, kemudian teman-teman pilih yang tulisan remove background di pojok sebelah kiri ini teman-teman ya. Klik satu kali, maka warnanya berubah jadi ungu seperti ini teman-teman. Ini kan ada garis-garisnya nih, tinggal digeser-geser aja ya, sesuaikan dengan tulisannya, jangan sampai garisnya itu melebihi tulisan gitu. Nah, kita sesuaikan saja. Oke, ini tarik ke kanan. Oke, yang ini tarik ke atas. Oke, setelah itu kita pilih yang ini teman-teman, mark area ya, yang tanda plus warna hijau. Klik satu kali, kemudian arahkan ke objek gambar nih sampai berbentuk pulpen begini. Kita tinggal klik di objek yang mau kita ubah warnanya. Contoh nih di sini ya, tekan mouse-nya sebelah kiri, satu kali aja ditekan yang lama, terus geser ke bawah, tarik, lepas. Oke, cari lagi nih, tekan mouse sebelah kiri, geser ke bawah, lepas. Tekan mouse sebelah kiri, geser ke bawah, lepas. Tekan mouse-nya, geser ke kanan, sesuaikan saja sama gambarnya, lepas. Tekan lagi mouse-nya, lepas. Oke, tekan lagi, lepas. Nah, kemudian ini SMP-nya juga sama, diubah. Oke, lepas. Ya, kalau belum berubah jadi hijau, kita klik semua. Oke, tekan, lepas. Oke, teman-teman ya. Huruf I-nya nih, tekan ke bawah, geser, lepas. Geser lagi ke kanan, lepas. Nah, nanti teman-teman sebisa mungkin yang rapih ya teman-teman ya. Ini sebagai contoh aja. Huruf S-nya kurang ada warnanya, tekan, lepas. Nah, setelah teman-teman merasa sudah warnanya sudah ada semua, maka teman-teman tinggal klik ini teman-teman. Checklistnya ya. Keep change, diklik sekali. Nah, maka logonya sudah berubah. Tinggal kita sesuaikan dan kecilkan ya teman-teman. Caranya bagaimana? Nih, tanda bulat-bulat di atas diklik sampai membentuk seperti ini. Tuh, tarik ke atas ya. Oke, lepas. Sesuaikan saja. Oke, lepas. Oke. Nah, ini belum di tengah-tengah teman-teman. Caranya gimana supaya ke tengah-tengah?
Nah, diklik gambar logonya satu kali aja, klik. Nah, di menu format ini teman-teman pilih ini teman-teman ya, Legend ya. Ingat, klik logonya satu kali di menu format, geser ke kanan, pilih Legend, anak panahnya nih diklik satu kali, pilih center. Oke, maka logonya sudah betul-betul ada di tengah-tengah. Itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang tinggal disesuaikan aja. Ini tulisan di susunya, di enter lagi ke bawah. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Masih kurang ke bawah. Di enter lagi ke bawah. Enter lagi ke bawah. Terus sampai sesuai teman-teman ya. Enter lagi ke bawah. Oke, di enter lagi ke bawah. Enter lagi ke bawah. Terus oke. Kemudian logonya ini masih kurang besar. Dibesarkan dulu sedikit. Lepas. Nah, logonya itu di kebawahkan sedikit. Ya, oke. Kalau kira-kira sudah sesuai, ya selesai berarti ya teman-teman ya. Oke, kita perkecil. Apakah sudah sesuai? Oke, oke, ternyata sudah sesuai ya teman-teman ya. Kita tulis kata huruf kapital ya teman-teman ya. Kata pengantar. Size-nya itu 12 teman-teman ya. Huruf kapital, fontnya Times New Roman, dan harus bold. Ya, kita blok dulu. Kita ubah fontnya Times New Roman. Kemudian pilih size-nya 12 dan kita bold. Atau simpelnya itu CTRL B ya teman-teman ya. Oke. Kemudian enter ke bawah 2 kali. Oke. Nah, ini posisinya masih di tengah-tengah ya teman-teman ya. Karena kita mau memulai tulisan awal, maka kita geser ke sebelah kiri. Caranya bagaimana? Caranya arahkan anak panah ke menu home ini, terus pilih garis yang di sebelah kiri ini teman-teman ya. Elegant text left ya. Atau kalian boleh secara simpelnya CTRL L gitu ya. CTRL plus L gitu. Kita klik. Nah, dia posisinya ada di sebelah kiri. Nah, kebetulan kata pengantar ini saya sudah punya contohnya di file lain ya teman-teman ya. Tinggal di copy dan dimasukkan. Ini dia. Ya, kita copy dulu. Kemudian kita masukkan ke file kita yang baru. Nah, ini tulisan boldnya masih aktif ya. Ada tanda kuningnya. Kita matikan dulu. Klik satu kali. Kemudian tulisan yang tadi sudah kita copy kita pastekan saja CTRL V ya teman-teman ya. Oke, ini dia. Teman-teman jangan lupa setiap paragraf pertama itu harus alinea menjorok ya teman-teman ya. Paragraf kedua seperti contoh ini juga harus alinea menjorok. Paragraf ketiga juga sama, alinea menjorok ke dalam. Jadi setiap paragraf itu harus alinea menjorok. Kemudian ini posisinya masih belum rata teman-teman ya, masih berantakan, antara kanan dan kiri masih berantakan. Maka kita harus ratakan dulu ya. Caranya bagaimana? Caranya kita blok dulu semua dari tulisan puji syukur ya, sampai kata memerlukan ini itu harus diblok semua. Setelah itu teman-teman arahkan anak panah ini masih di menu home ya. Kemudian pilih garis yang rata kanan kiri ini teman-teman. Justify ya, atau CTRL J ya. Kita ulang. Pilih menu home, kemudian pilih yang justify ini.
CTRL-C. Klik satu kali. Oke, maka tulisannya sudah lurus. Oke, teman-teman, jangan lupa juga diingat spasinya itu 2 ya teman-teman ya, 2,0 ya. Ini spasi atas bawah tulisannya itu 2,0. Kita ubah dulu caranya, kita blok dulu semua. Oke, kemudian arahkan ke menu home ini. Nah, di menu home kalian pilih yang nih, line and paragraph spasi, yang gambarnya anak panah ke atas dan ke bawah ya teman-teman ya. Kalian klik, kemudian teman-teman pilih yang ini, 2,0. Klik. Oke. Nah, kemudian di bawahnya itu kalian tulis tanggal dan nama penulis ya teman-teman ya. Kalian buat makalahnya tanggal berapa, tahun berapa. Enter 2 kali teman-teman ya. Oke. Tangerang, huruf T-nya besar. Oke. Misalkan kalian buat di tanggal 17, maka Tangerang, 17 Februari 2025. Enter lagi ke bawah. Sesuaikan ya teman-teman ya. Baru di bawahnya penulis, P-nya besar. Oke, selesai. Nah, kita geser tulisan ini ke sini teman-teman, ke left ya. Caranya bagaimana? Caranya di blok, kalian pilih menu home, kemudian pilih yang ini teman-teman ya, Elegant Text Right. Nah, ada di sebelah kanan, klik. Oke. Atau cara lainnya, teman-teman boleh di blok, kemudian di menu ketikan laptopnya teman-teman klik tab ya, klik tab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, selesai teman-teman ya. Sekarang kita akan membuat daftar isi ya teman-teman ya. Oke, kita tinggal enter saja ke bawah. Oke. Oke, kita tulis daftar isi ya teman-teman ya. Huruf kapital. Nah, ingat teman-teman, size-nya itu 12 seperti yang di atas. Kita blok dulu. Kita ubah size-nya, arahkan anak panah ke menu home. Kemudian pilih ini size, anak panahnya diklik, pilih 12. Fontnya kita Times New Roman, kita klik segitiganya, pilih Times New Roman dan kita tebalkan. Klik huruf B-nya. Oke. Kemudian kita tengahkan tulisannya di sini ya teman-teman ya. Caranya gimana? Caranya di blok, kita arahkan anak panah ke menu home, kemudian pilih yang garis tengah ini teman-teman. Oke. Ini sudah ada di tengah-tengah gitu ya. Kemudian kita enter ya 2 kali teman-teman. Nah, ini kedip-kedipnya masih berada di tengah ya. Sementara kita mau ngetik tulisan awal. Jadi kita mulai dari sebelah kiri ya. Kita arahkan anak panah di sebelah kiri ini. Caranya gimana? Caranya di menu home kita pilih yang ini ya, yang Elegant Text Left. Oke, maka secara otomatis dimulai tulisannya dari sebelah kiri ya. Oke, kita tulis dulu. Pertama adalah kata pengantar ya, huruf kapital, size-nya 12. Nah, ini tulisan kata pengantar ini tanpa bold ya teman-teman ya, tulisan biasa. Jadi kita harus hilangkan dulu ketebalan tulisannya. Caranya gimana? Caranya blok,
kemudian arahkan anak panah ke menu home, terus pilih B-nya dimatikan, klik satu kali. Itu ya teman-teman. Kemudian enter lagi ke bawah, tulis daftar isi. Sama semuanya, size-nya 12 ke bawah ya teman-teman ya. Jangan lupa size-nya 12, tulisannya Time News Roman gayanya itu ya. Kemudian enter lagi ke bawah, bab 1 pendahuluan. Oke. Enter lagi ke bawah. Nah, bab 1 ini isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Gitu ya. A, B, C seperti itu. Gimana caranya memberi angka A, B, C-nya? Ya, arahkan anak panah ke menu home ini. Kemudian teman-teman pilih yang ini teman-teman ya. Yang garis 1, 2, 3, numbering ya. Sekali lagi, arahkan anak panah ke menu home, terus pilih ini. Numbering. Klik anak panahnya. Terus teman-teman pilih yang A, B, C ini ya. Diklik. Oke. Maka secara otomatis akan muncul tulisan A ya teman-teman. Kalian tinggal tulis latar belakang, L-nya besar ya. Latar B-nya besar. Oke. Tidak usah huruf kapital ya teman-teman ya. Hanya huruf L sama B-nya saja yang besar. Kemudian enter ke bawah lagi. Kita tulis rumusan masalah. R-nya besar. M-nya besar. Oke. Kita enter ke bawah lagi. Kita tulis tujuan. T-nya besar. Itu ya. Oke, selesai. Kita enter lagi ke bawah. Nah, ini otomatis akan mengikuti ya teman-teman. Akan mengikuti dari C, kemudian enter ke bawah D. Gimana caranya supaya nggak muncul D? Kita enter, terus kita klik backspace di menu ketikan laptopnya. Oke. Oke. Nah, otomatis kehapus ya. Baru kita tulis bab 2 huruf kapital ya teman-teman ya. Bab 2 pendahuluan. Oke. Kemudian enter ke bawah lagi. Nah, teman-teman lihat pembahasan di bab kalian masing-masing ya. Ada 4 poin pembahasan di bab kolonialisme dan imperialisme. Berarti kita dimulai dari angka huruf A dulu ya teman-teman ya. Kita kasih huruf A pembahasannya. Arahkan anak panah ke menu home, kemudian pilih yang ini. Garis-garis ada angka 1, 2, 3 atau numbering. Klik anak panahnya, pilih ini A ya. Tinggal ditulis pembahasan pertamanya apa? Pengaruh, P-nya besar. Pengaruh kondisi geografis terhadap P-nya besar, penjelajahan samudra P-nya besar, S-nya besar, samudra. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua. Klik enter ke bawah ya. Enter ke bawah, B. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra, F-nya besar. P-nya besar. P-nya besar, penjelajahan. S-nya besar, samudra. Kita enter ke bawah lagi, pembahasan ketiga ya teman-teman.
Kehidupan masyarakat Indonesia, K-nya besar, M-nya besar, sorry, I-nya besar, Indonesia, M-nya besar, masa kolonialisme, K-nya besar, D-nya kecil ya, dan I-nya besar, imperialisme, Eropa, E-nya besar. Oke teman-teman ya. Kita enter ke bawah lagi. Pembahasan keempat, kehidupan. Masyarakat, M-nya besar. Indonesia. P-nya besar. Pada M-nya besar. Pada masa. P-nya besar, pendudukan. Jepang, J-nya besar. D-nya kecil ya, Jepang di Indonesia, I-nya besar. Oke, sekarang kita tinggal masukkan bab 3-nya. Enter ke bawah, muncul huruf E, kita hapus saja, klik backspace. Oke. Oke. Kita tulis bab 3 penutup, huruf kapital ya teman-teman, size-nya 12, fontnya Times New Roman. Bab 3 penutup. Oke. Kita enter ke bawah, dimulai dari huruf A ya. Caranya gimana? Arahkan anak panah ke menu home ini. Kemudian pilih yang garis-garis ada angka 1, 2, 3-nya atau numbering. Pilih anak panahnya. Pilih A. Oke. Yang poin A-nya tulis kesimpulan. K-nya besar ya. Kesimpulan. Oke. Enter ke bawah. Saran, S-nya besar. Oke. Selesai. Kita tinggal tulis di bawahnya lagi daftar pustaka. Hapus huruf C-nya, klik backspace di ketikan laptopnya. Oke. Huruf kapital ya teman-teman ya. Daftar isi. Oke, sudah selesai. Nah, ini poin-poin ini kita naikkan sedikit teman-teman ya. Naikkan sedikit. Kita blok. Oke. Kemudian arahkan anak panah ke menu home. Terus teman-teman pilih ini. Line and paragraph spacing. Yang tanda anak panah ke atas ke bawah. Klik. Ya. Pilih 1,5 aja. Ya. Oke. Yang ini juga sama. Klik di blok. Terus pilih ini. 1,5. Oke. Yang kesimpulan juga sama. Blok. Pilih 1,5. Oke. Ini di spasi aja. Spasi. Oke. Kemudian ini juga di spasi 1 kali. Oke teman-teman ya. Ini juga sama. Spasi 1 kali. Setelah itu teman-teman blok semuanya dari atas ke bawah. Ratakan tulisannya ya teman-teman ya. Pilih menu home. Kemudian teman-teman pilih yang ini. Rata kanan kiri. Atau justify ya. CTRL-J. Klik. Oke. Oke. Sudah rata. Kemudian teman-teman blok kembali. Oke. Untuk memberi garis ya.
Dalam keadaan terblok seperti ini, di mouse kalian klik satu kali sebelah kanan. Oke, sampai muncul tulisan seperti ini ya. Oke, sorry. Klik mouse-nya sebelah kanan satu kali, kemudian teman-teman pilih ini, paragraf. Klik, oke. Oke. Nah, kita akan membuat titik-titiknya, teman-teman. Caranya gimana setelah muncul tulisan seperti ini? Teman-teman pilih ini. Tab-nya diklik ya. Diklik dulu ya, teman-teman ya. Tab, diklik. Oke. Kemudian ini kita sesuaikan aja, kira-kira aja. Saya contohkan di sini 13 cm. Karena setiap laptop itu berbeda-beda ya, teman-teman ya. Ada yang 13, ada yang 14. Saya contohkan di sini 13 cm. Kita tulis 13 cm. Oke. Di menu tab stop position ya, teman-teman ya. Tulis 13 cm. Kemudian di leadernya ini, leader, kalian pilih nomor 2 ini yang gambar titik-titik ya. Klik, teman-teman pilih set, kemudian oke. Nah, kemudian kita hilangkan bloknya. Klik satu kali aja. Kita coba dengan pencet menu tab di ketikan laptop Anda satu kali saja. Klik. Oke. Ternyata masih kurang panjang, teman-teman. Ya. Berarti kita tambah jadi 14 cm atau 15 ya. Kita kembalikan dulu. Pencet CTRL Z. Oke. Kita klik mouse sebelah kanan. Seperti tadi ya. Pilih paragraf. Oke. Kita klik menu tab. Di tab stop position kita tambah 14 cm. Gitu. Di leadernya kita pilih angka 2. Terus kita oke. Kita hilangkan bloknya. Kita klik tab di ketikan laptopnya. Oke. Satu kali lagi. Oke. Ya, kita tap-tap semua aja, teman-teman ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Ke bawah. Ya. Ini nanti tinggal teman-teman dikasih angka ya. Kata pengantar itu Romawi 1. Itu ya, teman-teman ya. Romawi 1. Daftar isi Romawi 2. Nah, bab 1 itu pakai angka 1. Ini tinggal disesuaikan slide-nya ya, teman-teman ya. Jadi jangan asal ngasih nomor. Misalkan bab 1 pendahuluan adanya angka 1 ya, maka ditulis di sini 1. Latar belakang masih di slide 1, maka ditulis slide 1 gitu ya. Rumusan masalah ini posisinya masih di slide 1 ya, maka tulis 1 itu ya. Tujuan pembelajaran masih di slide 1, maka ditulis 1. Kemudian bab 1 pendahuluan, misalkan dia adanya di slide 2 nih, maka ditulis 2 gitu. Yang poin A, pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra. Misalkan dia ada di slide 2 ya, maka ditulis 2 gitu ya. Kemudian faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra, ternyata pembahasan ini tuh adanya di slide 5, maka ditulis 5 dan seterusnya gitu ya, teman-teman ya. Jadi ngasih nomornya itu tidak asal-asalan, disesuaikan dengan slide-nya gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut di bab 1 pendahuluan ya, teman-teman ya. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan cara pembuatan daftar isi. Nah, sekarang kita akan buat bab 1 pendahuluan. Kita tulis saja, teman-teman ya. Huruf kapital size 12 ya. Oke. Bab 1, enter ke bawah. Pendahuluan. Oke.
Teman-teman, ini belum tebal ya. Maka kita tebalkan dulu. Caranya gimana? Caranya di blok, arahkan anak panah ke menu home ini. Kemudian teman-teman pilih B ya. Jangan lupa size-nya diubah menjadi 12 dan fontnya atau gaya tulisannya itu Times New Roman. Itu ya teman-teman ya. Ini keadaannya masih ada di sebelah kiri. Nah, kita tengahkan tulisannya supaya ada di tengah-tengah ini teman-teman. Caranya arahkan anak panah ke garis tengah ini ya. Center. Klik. Nah, ini dia posisinya sudah ada di tengah-tengah. Kita enter 2 kali ke bawah teman-teman ya. 1, 2. Nah, ini posisinya masih ada di tengah-tengah tulisannya. Sementara kita mau nulis di sebelah kiri sini. Maka arahkan anak panah ke garis ini teman-teman ya. Elegant Text Left atau teman-teman bisa langsung jalan pintas CTRL-L gitu ya. Kita klik ini nih. Oke, maka dia ada di sebelah kiri itu ya. Nah, bab 1 pendahuluan itu isinya latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Nah, latar belakang ini ada di poin A, maka kita harus tulis A di sini ya. Arahkan anak panah ke ini teman-teman ya. Numbering yang ada garis angkanya ini 1 2 3, segitiganya diklik ya. Teman-teman pilih yang ini. Yang A diklik. Nah, kalau posisinya belum sesuai sama garis ini ya teman-teman, harusnya kan sesuai sama garis ini nih atas ya. Tuh, banyak banget lebihnya, maka A ini akan digeser ke sebelah kiri ngepasin garis ini. Maka teman-teman tinggal arahkan anak panah ke ini teman-teman ya. Ini yang anak panah ke kiri. Nah, oke, maka udah geser ke sebelah kiri. Ini posisinya sudah pas ya teman-teman. Kita paskan, tarik. Oke. Ini posisinya sudah pas. Tinggal tulis latar belakang ya. Oke, saya ulang. L-nya, huruf L-nya besar, sisanya kecil. Latar, spasi, B-nya besar. Belakang. Oke. Kemudian kita enter ke bawah. Ya, maka secara otomatis huruf B ngikut ya teman-teman ya. Kemudian kita tulis rumusan masalah. R-nya besar. Rumusan M-nya besar. Oke. Kita enter lagi ke bawah. Tujuan. Oke. Ini sudah betul ya teman-teman ya. Sudah betul tulisannya tebal gitu ya. Jadi nggak perlu kalian tebalkan lagi. Nah sekarang latar belakangnya kalian masukkan. Disesuaikan dengan pembahasan kalian apa. Nah ini posisinya teman-teman. Kalian lihat huruf B-nya ini masih aktif ya. Maka kalau kita tulis maka tebal semua gitu ya teman-teman ya. Nah supaya nggak tebal maka huruf B-nya kita matikan. Ini. Klik sekali. Nah kuning-kuningnya sudah nggak ada. Maka kita tinggal tulis. Contoh latar belakangnya adalah penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa Eropa Eropa bukan tanpa sebab ya. Mereka
Oke ya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman ya latar belakangnya. Teman-teman tinggal sesuaikan saja sama materinya. Nggak ngikutin ini ya teman-teman ya. Ini hanya sebagai contoh. Nah, maka ini posisi tulisannya belum rata teman-teman ya, masih berantakan. Maka kita ratakan dulu. Kita dari atas nih, dari tulisan latar belakang sampai tulisan baru ini kita blok dulu. Oke. Kemudian arahkan anak panah di menu home ini nih. Teman-teman pilih yang ini ya. Justify atau CTRL-J. Klik. Nah, maka posisinya sudah rata. Oke. Kemudian untuk space-nya ini masih terlalu rapet teman-teman ya. Kita ubah space-nya menjadi 2,0 atau 2,0. Maka kita blok dulu semuanya. Oke, sampai bawah nggak apa-apa, ini di blok. Kemudian teman-teman pilih ini teman-teman ya, len paragraf. Nah, segitiganya diklik. Klik, teman-teman pilih 2,0. Nah, karena ini paragraf pertama, maka posisinya harus menjorok ke dalam teman-teman ya. Kalian klik anak panah di depannya tulisan P nih. Oke, kedip-kedipnya ya. Kemudian di keyboard laptop klik tab sekali. Oke. Maka paragraf keduanya akan mengikuti. Oke. Contoh paragraf keduanya ini. Ya. Oke. Stop. Ini paragraf kedua. Maka ini juga harus di enter. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal rumusan masalah. Klik di sebelahnya huruf H. Enter ke bawah. Hapus huruf C-nya. Teman-teman harus ingat ini masih aktif gitu ya. Kita matikan dulu. Klik sekali. Oke. Rumusan masalahnya itu ada 4 teman-teman ya. Nah ini. Pengaruh kondisi, faktor pendorong, kehidupan masyarakat Eropa, kehidupan masyarakat Indonesia, dan lain sebagainya. Ada 4. Maka kita tinggal salin aja dari sini teman-teman ya. Kita blok dari sini. Jangan sampai kena titik-titiknya ya teman-teman ya. Oke, sampai sini aja. Kita blok, kemudian kita copy CTRL C ya. Atau teman-teman bisa klik kursornya sebelah kanan. Terus pilih copy. Nah, kita tinggal masukkan ke sini teman-teman. Ya. Nah, kerumusan masalahnya ini. Rumusan masalah itu dimulai dari angka 1. Maka teman-teman harus mengarahkan anak panah ke sini ya. Ke numbering, klik segitiganya, kemudian pilih 1 ya. Oke. Ini posisinya belum rata di huruf R ya teman-teman ya, angka satunya. Maka teman-teman harus geser ke sebelah kiri, arahkan anak panah ke sini nih. Ya. Ke Descrash ya, klik sekali, klik lagi. Nah, ini udah pas banget persis di bawahnya tulisan rumusan masalah. Kemudian tulisan yang tadi ini sudah kita copy, maka tinggal di paste ke sini. Ya, teman-teman ya, tinggal Ctrl V atau CTRL V. Oke. 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 Kemudian kita enter ke bawah. Oke, kita lihat lagi ke atas. Ternyata di atas itu faktor-faktor pendorong gitu ya. Kita blok saja, samakan sampai sini. Klik mouse sebelah kanan, pilih copy atau teman-teman bisa langsung klik CTRL C ya teman-teman ya. Nah, kita ke bawah lagi nih ke angka 2, kita pas tekan di sini. Teman-teman bisa menekan tombol CTRL berbarengan sama huruf V ya. Itu pintasnya, kemudian manualnya klik kursornya sebelah kanan. Nih, teman-teman pilih
ini paste option, klik. Nah, faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Nah, oke, enter lagi ke bawah. Kita lihat ke atas. Nomor 3 itu apa? Nomor 3 ini kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan Eropa. Kita blok dulu. Kemudian klik tombol CTRL berbarengan sama huruf C ya teman-teman ya. Atau klik kursor sebelah kanan satu kali, pilih copy gitu ya. Kemudian kita pastekan di angka 3 sini. Klik, teman-teman pakai CTRL V ya. Klik CTRL berbarengan sama huruf V. Atau manualnya itu klik kursor sebelah kanan. Terus pilih ini, paste option. Oke, imperialisme. Oke, imperialisme Eropa ya. Imperialisme Eropa. Oke. Enter lagi ke bawah. Kita lihat yang nomor 4 apa. Nah ini. Di poin D ya. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Kita blok. Blok sampai sini aja. Kemudian copy CTRL C berbarengan gitu ya teman-teman ya. Atau manualnya itu klik mouse sebelah kanan. Terus pilih copy. Nah kita pastekan di nomor 4 sini. Klik CTRL V berbarengan. Atau manualnya teman-teman bisa klik kursor sebelah kanan. Atau klik mouse sebelah kanan. Pilih ini. Paste option. Oke. Di Indonesia. Oke. Oke. Nah, teman-teman di depannya tinggal ditambahkan saja bagaimana ya. Bagaimana pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra. Kemudian yang atas, yang nomor 2 ditambahkan apa ya. Berarti apa faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Tambahkan tanda tanya. Oke. Tambahkan tanda tanya. Kemudian yang ketiga itu bagaimana. Itu ya. Klik bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme Eropa. Tanda tanya. Tambahkan. Oke. Yang keempat juga sama. Bagaimana. Oke. Oke, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Tanda tanya. Nah, tujuannya itu juga sama 4 teman-teman ya. Rumusan masalahnya 4, tujuannya 4. Bedanya itu di poin 1 ini bagaimananya dihilangkan teman-teman ya. Diganti untuk mengetahui gitu ya teman-teman ya. Kita blok saja nih teman-teman. Mau untuk mempercepat di blok semua. Kemudian oke, kemudian CTRL V CTRL C ya teman-teman ya. Atau Ctrl C. Manualnya teman-teman klik mouse sebelah kanan, pilih copy. Nah, kita pastekan di tujuan. Kita enter ke bawah. Huruf D-nya hapus, backspace ya. Kita pastekan di sini teman-teman. CTRL V atau manualnya teman-teman klik mouse sebelah kanan. Nah, ini. Pilih yang ini. Ya, oke. Oke. Nah, ini masih angka teman-teman ya, mengikuti yang atas. Nah, kita mau bikin seperti ini supaya jadi angka 1. Itu ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman klik di tulisan bagaimana ini, terus
teman-teman arahkan anak panah ke sini ya, numbering, klik segitiganya, pilih yang ini. Oke. Cuman dia posisinya itu 4, 5, 6, 7 mengikuti atasnya gitu ya teman-teman ya. Mengikuti atasnya. Maka harus kita ubah. Bagaimana caranya? Caranya teman-teman tinggal klik segitiga ini. Oke. Terus pilih yang ini teman-teman. Set numbering value ya. Diklik. Nah, ini kan 4 nih ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman turunkan ini. Anak panah ke bawahnya diklik 1, 2, oke. Nah, ini udah angka 1 teman-teman ya. Ini udah angka 1. Atau langsung teman-teman tulis angka 1 itu. Terus pilih oke. Nah, semuanya sudah berubah. Nah, sekarang kita geser mengikuti ini teman-teman ya. Supaya rapi, kita blok dulu. Oke. Kemudian teman-teman arahkan anak panah ke sini ya. Ke increase ya. Klik sekali. Oke. Ya. Oke, ini nanggung teman-teman ya. Nanggung banget. Nanggung banget. Naik ke atas, maka ini yang kita akalin saja. Berarti yang ini kita naikkan saja teman-teman. Nah, ini klik sini. Jadi ah, jadi 1. Oke. Hmm, oke. Ini ya teman-teman ya. Saya ulang. Oke. Ini posisinya turun nih, nanggung banget ya, harus dinaikkan. Caranya gimana? Ini di blok saja ke sini, terus pilih yang ini. Nah, kita naikkan jadi oke, 1.15 ya teman-teman ya. Oke, kalau kurang maka di blok semua, kita ubah lagi. Oke. Nah, dari sini semua di blok kita jadi 1,5 aja ya. Oke. Selesai teman-teman. Yang atas biarkan saja, nggak apa-apa. Ini pakai 2 ya. Ini pakai 2. Oke. Yang ini biarkan saja pakai 1,5 karena nanggung ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita tinggal ubah ininya. Ini bagaimananya kita hapus saja teman-teman. Ya. Diganti untuk mengetahui ya. Untuk mengetahui. Oke. Tanda tanyanya dihapus. Oke. Terus yang ini yang nomor 2 juga sama, untuk mengetahui kita ubah juga ya teman-teman ya. Untuk mengetahui. Nah, tanda tanya dihapus. Oke. Yang nomor 3 yang bagaimananya ini juga kita buang ya. Ganti untuk mengetahui. Oke. Tanda tanya dihapus. Oke. Yang nomor 4 ini juga sama. Bagaimananya dihapus, diganti untuk mengetahui. Oke. Tanda tanya hapus. Oke, teman-teman, kita lanjut ke bab 2 pembahasan ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita ke pembahasan, ini kita rapihkan dulu ya. Kita dari atas ini kita blok semua. Oke, stop. Nah, kita klik yang ini teman-teman ya. Justify. Kita klik. Oke. Ini sudah rata semua. Tuh ya. Oke, sekarang kita masuk ke
bab 2 pembahasan. Kita tulis bab 2, enter ke bawah, pembahasan. Oke. Ini kita naikkan dulu sedikit ya teman-teman ya. Kita naikkan dulu tulisannya agak naik sedikit. Kemudian klik yang ini. Line and paragraph. Ya. Jadi 1,5 aja. Oke. Nah, dalam keadaan terblok seperti ini, kita tengahkan tulisannya berada di sini, teman-teman. Arahkan anak panah ke sini, klik di center ya, atau teman-teman bisa langsung CTRL E gitu ya. Oke, ini sudah ada di tengah-tengah. Kita enter ke bawah 2 kali, 1, 2. Oke. Nah, ini posisinya sama ya, teman-teman, masih di tengah-tengah. Kita akan menulisnya dari sebelah kiri, maka ini pindahkan dulu ke sebelah kiri. Caranya bagaimana? Caranya tinggal arahkan anak panah ke sini teman-teman ya. Elegant text left atau langsung CTRL L gitu ya, berbarengan. Nah, ini otomatis posisinya ada sebelah kiri. Oke. Nah, untuk pembahasan itu dimulai dari poin A, B, C nih. Pembahasan kalian itu ada 4 ya. Ada 4. A, B, C, D. Maka kita mulai dari poin A dulu ya. Kita klik ini numbering, pilih A. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ini huruf A-nya itu terlalu maju ya nih. Terlalu maju banget, harusnya huruf A-nya itu persis sejajar di garis ini teman-teman ya. Nih, di garis ini. Bukan di sini. Maka teman-teman tinggal arahkan anak panah ke nih ya, anak panah yang ke kiri. Klik 1 kali, klik 2 kali, klik 3 kali, klik 4 kali. Nah, maka sudah betul-betul ada di garis. Kita pencet yang segitiga ini tuh. Ini udah sejajar teman-teman ya. Oke, untuk pembahasan pertama, kebetulan saya sudah punya filenya yang teman-temannya tinggal disalin saja. Nah, ini contoh filenya. Oke. Ya. Pembahasan pertama adalah mengenai kondisi geografis. Kita klik, kemudian blok, kita copy ya, CTRL C atau klik mouse sebelah kanan, pilih copy. Nah, kita tinggal masuk ke file kita. Ini file kita. Kopikan saja di sini. Oke. Ya. Ya, ini berubah nih. Geser lagi. Ya. Oke, udah pas. Oke, kita enter ke bawah. Otomatis huruf B-nya mengikuti. Nah, materi kedua itu pembahasannya mengenai ini, faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Tulis aja teman-teman ya. Kita enter lagi ke bawah. Oke, kita ambil di file contoh ya. Oke, kita copy yang ini, poin C, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme Eropa. Oke, kita copy, kemudian kita salin ke file kita. Oke, ya. Dan yang terakhir ke D, kita coba cek D itu tentang apa? D itu tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kita copy aja dari sini. Ya.
Copy, jangan sampai kena garisnya ya teman-teman ya, jangan sampai kena titik-titiknya. Oke, sampai sini aja. Kemudian pencet CTRL berbarengan sama huruf C, atau secara manual klik mouse sebelah kanan, muncul tulisan seperti ini, teman-teman pilih copy. Nah, tinggal teman-teman arahkan ke pembahasan teman-teman nih di bab 2 ya. Klik di sini, pilih CTRL V, pencet CTRL berbarengan huruf V, atau manualnya klik mouse sebelah kanan, terus pilih paste option ini. Oke, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, ya. Nah, ini posisinya belum rapih teman-teman ya, belum tebal, maka kita tebalkan dulu, kita blok semua. Oke, pilih ini B. Oke, nah kita enter ke bawah di poin A ya, di enter ke bawah, hapus huruf B nya, kemudian ini masih aktif huruf B nya, kita klik sekali nonaktifkan. Nah, kita lihat pembahasan di poin A itu apa. Oke, nah di pembahasan poin A itu ada satu, kedatangan bangsa Eropa, itu ya teman-teman ya, pengaruh kedatangan bangsa Eropa dan lain-lain. Kita copy aja semuanya dari sini ya. Nih, oh poin A ini, poin A hanya sedikit ya teman-teman, kita copy saja. Oke, kita masukkan ke punya kita yang ini. Oke, kita hapus huruf B nya ya. Ini posisinya teman-teman belum rata tuh ya, masih berantakan. Jadi kita ratakan dulu dengan cara apa? Diblok dulu semua ini sampai ke Nusantara. Kemudian teman-teman arahkan anak panah ke ini ya. Justify, diklik sekali. Nah, ini posisinya sudah rata. Nah, sekarang tinggal spasinya kita jadikan 2.0. Kita blok dari nih yang huruf A ya, pengaruh ke bawah. Nah, pilih ini ya. Pilih len paragraf, klik segitiganya, pilih 2,0. Oke. Nah, ini karena ini paragraf pertama harus di alinea menjorok ke dalam ya teman-teman, dengan cara di keyboard laptop teman-teman klik tab sekali. Oke, selesai. Oke, kita naikkan sedikit. Oke, kita tinggal masuk ke poin B, pembahasan poin B. Klik dari tulisan samudra, enter ke bawah, huruf C-nya hapus. Kita cek B pembahasannya apa. B pembahasannya banyak nih teman-teman ya, mulai dari kekayaan alam, motivasi, revolusi, dan lain sebagainya. Oke, kita klik ini ya, yang ada 3 faktor. Nah, ini diklik ya, di blok, kemudian di copy. Cara cepatnya itu teman-teman pencet menu CTRL berbarengan sama huruf C, itu untuk mengcopy ya. Cara manualnya di blok dulu, kemudian di mouse-nya sebelah kanan klik sekali sampai muncul tulisan seperti ini, teman-teman pilih copy. Nah, kita tinggal balik ke file kita ya. Oke, ini ya, kita pastekan di sini. Oke, ya ini huruf C-nya hapus. Ingat teman-teman, ini posisinya masih berantakan tuh ya. Kita rapikan dulu nih, di blok dari huruf B ke bawah. Kita pilih yang ini, justify, klik. Oke, terus ini masih terlalu space-nya belum ya. Kita klik dulu, ubah space-nya, arahkan anak panah ke sini. Len paragraf, segitiganya pilih 2,0. Oke. Nah, sekarang di poin pembahasan B ini ada banyak teman-teman ya, mulai dari kekayaan alam tuh ya, kekayaan alam. Ini dari tulisan kekayaan alam sini kita blok aja semua sebagai contoh ya teman-teman ya. Oke, sampai sini kita copy.
Ya, enter ke bawah. Oke. Ya, ini dia. Ini pembahasan poin B itu ada 3 ya teman. Kekayaan alam kayak gitu ya. Nah, kita rapikan. Yang posisi masih berantakan kita rapikan. Blok dari tulisan B. Oke. Stop sampai sini. Ya, sampai poin 3 revolusi. Nah, arahkan anak panah ke sini, justify, diklik. Nah, rapih ya teman-teman ya. Kemudian dalam keadaan terblok seperti ini, teman-teman ubah space-nya jadi 2.0, arahkan anak panah ke sini. Ya, oke. Ya, kita cek ke bawah. Nah, posisinya sudah rapi. Ini yang poin C kita naikkan. Oke, itu ya teman-teman ya. Tuh, posisinya sudah rapi. Oke, kita bahas di poin C nih, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. Kita lihat contohnya. Oke. Oh, pembahasannya banyak banget teman-teman ya. Oke. Tuh. Teman-teman nanti tinggal disesuaikan sama bukunya ya teman-teman ya. Kita sebagai contoh kita copy dari sini. Ya. Oke. Kita enter ke bawah, hapus huruf D-nya, terus kita pastekan di sini. Ya. Manualnya itu klik mouse sebelah kanan, pilih paste option. Oke, ini teman-teman ya. Wow, masih berantakan sekali ya. Jadi poin C ini pembahasannya itu ada kedatangan bangsa Eropa, kita blok sampai ke bawah. Oke, 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 naik ke atas ya sampai sini. Kemudian teman-teman arahkan anak panah ke sini, ke justify, klik sekali. Oke. Dalam keadaan terblok seperti ini, teman-teman pilih ini, line dan paragraf, klik kita ubah ininya teman-teman ya. Spasinya 2,0. Oke. Ya. Oke, ini posisinya sudah rapi ya. Oke. Ini naikkan. Oke. Kita tinggal ini juga kurang rapi nih ya. Oke. Oke. Yaps. Ini di tab sekali. Oke. Kita bahas poin D nih, poin D. Ini sebagai contoh saja, kita enter ke bawah, oke, hapus. Misalkan poin D, oke. Ya. Kita matikan dulu ini ya, huruf B-nya. Oke. Kemudian kita ketik. Oke, sebagai contoh ya teman-teman ya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan bukunya apa. Oke. Ini misalkan pembahasan di poin D ya. Oke. Kita rapikan dulu, kita blok. Oke, arahkan anak panah ke garis ini, justify, klik sekali. Oke, sudah rapi. Kemudian selanjutnya di blok lagi, arahkan anak panah ke sini, line dan paragraf. Klik segitiganya, pilih spasinya 2.0. Oke. Nah, karena ini paragraf pertama, maka harus alinea menjorok ke dalam teman-teman ya dari sini. Oke. Kita klik tab satu kali di keyword laptopnya. Oke. Oke, selesai teman-teman ya. Tuh, sudah rapi. Nah, kita tinggal masukkan bab 3 teman-teman ya. Oke, enter ke bawah terus. Oke.
enter ke bawah, tulis bab 3 teman-teman ya. Bab 3, enter sekali, terus penutup. Oke. Nah, kita blok dulu, tengahkan tulisan, arahkan anak panah ke sini, ke center. Oh, sorry. Kita ulang. Blok dulu, kemudian arahkan anak panah ke sini di menu home ya, ini menu home, kemudian arahkan anak panah ke sini di center atau CTRL-E. Oke, ini sudah tengah-tengah. Enter ke bawah 2 kali. Oke. Nah, kita mau nulisnya sebelah kiri, maka kita pindahkan ini ke kiri ya. Caranya klik yang ini. Elegant Text Left atau CTRL-L. Oke. Dimulai dari A ya teman-teman ya. A kesimpulan, B saran. Caranya gimana? Arahkan anak panah ke ini. Menu line dan paragraf. Klik segitiganya. Oh sorry maaf. Pilih ini teman-teman ya. Pilih numbering. Klik segitiganya. Pilih A. Nah, ini malah berubahnya jadi huruf E nih. Mengikuti yang atas ya. Ini D. Ini ngikutin E. Nah kita ubah aja jadi huruf A gitu ya. Caranya tetap arahkan anak panah ke menu numbering ini. Ya, ke menu numbering. Segitiganya diklik. Terus teman-teman arahkan anak panah paling bawah ini. Set numbering value. Diklik sekali. Nah, ini kita tinggal ganti aja teman-teman. Hapus ya. A. Tulis A. Terus diklik OK. Nah, maka otomatis sudah berubah. Kita tinggal tulis kesimpulan. Huruf K-nya besar. Ya. Kesimpulan. Enter ke bawah. Saran. S-nya besar. Saran. Oke. Nah, dari angka kesimpulan kita enter ke bawah. Kita masukkan kesimpulannya apa? Kita hapus huruf B-nya. Kemudian kita matikan ini. Huruf B-nya masih aktif ya. Oke, kita lihat contohnya di file satunya. Oke, kita coba ke bawah ya. Nah, ini dia kesimpulannya teman-teman. Kita tinggal copy saja. Kalau teman-teman nanti sudah punya file file lainnya, ya tinggal di copy saja. Copy, blok dulu ya teman-teman ya. Blok. Kemudian cara simpelnya itu pencet CTRL berbarengan C. Cara manualnya teman-teman klik mouse sebelah kanan terus pilih copy. Nah, arahkan ke file kita. Mana ini file kita? Nah, dipastekan di sini. Simpelnya adalah pencet CTRL berbarengan sama huruf V. Manualnya klik mouse sebelah kanan, pilih paste ini pilih yang ini ya, yang A. Oke, klik. Oke. Nah, ini posisinya belum rapi teman-teman. Kita rapikan dulu dari tulisan kesimpulan, kita blok sampai ini sini ya. Kemudian arahkan anak panah ke ini. Justify, klik. Ya. Dalam keadaan terblok seperti ini, kita ubah spasinya menjadi 2,0 gitu ya teman-teman ya. Kita arahkan anak panah ke sini, ke line dan paragraf, klik segitiganya, pilih 2,0. Karena ini paragraf pertama, Indonesia ini paragraf pertama, maka harus alinea menjorok ke dalam. Caranya bagaimana? Caranya klik menu tab di keyboard laptop satu kali saja. Oke. Nah, kita tinggal enter yang saran teman-teman ya. Enter, kemudian hapus huruf C-nya. Kita lihat saran itu isinya apa. Ya. Nah, ini dia. Mempelajari sejarah perkembangan, kita blok. Ya. Blok, terus kita copy. Klik mouse sebelah kanan, pilih copy. Nah, arahkan ke file kita. Klik. Kita pastekan di sini teman-teman. Cara simpelnya klik CTRL berbarengan sama huruf V. Cara manualnya itu klik mouse sebelah kanan sampai muncul tulisan seperti ini. Teman-teman pilih paste option tapi pilih yang A. Oke.
Ya, ini posisinya tebal teman-teman ya. Tulisannya tebal, kita jadikan tulisan biasa. Berarti kita blok dulu ya. Huruf B-nya ini masih aktif, kita nonaktifkan, klik sekali. Oke. Nah, ini juga masih berantakan. Kita rapihkan, blok dari tulisan saran ke bawah, pilih ini, garis-garis ini yang justify, klik sekali. Nah, dalam keadaan terblok seperti ini, teman-teman ubah spasinya menjadi 2,0. Kita klik ke atas, nih, yang ini, len dan paragraf. Segitiganya diklik, pilih 2,0. Oke, sudah rapi. Kemudian ini paragraf pertama, kita harus alinea menjorok ke dalam. Itu ya teman-teman. Caranya klik menu tab di keyword laptop satu kali. Klik, nah selesai. Rapi ya teman-teman ya. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita buat daftar pustaka. Nah, enter ke bawah. Oke. Tulis daftar pustaka. Huruf kapital, size-nya 12. Fontnya Times New Roman. Dan ditebalkan ya teman-teman ya. Kita blok. Nah, kita pilih size-nya 12 ini. Klik. Pilih 12. Fontnya ini klik. Pilih Times New Roman dan ditebalkan. Klik huruf B. Nah, kemudian kita tengahkan tulisannya teman-teman. Caranya bagaimana? Blok. Teman-teman pilih yang ini. Ya. Center atau CTRL-E. Klik sekali. Oke. Dia posisi sudah ada di tengah-tengah. Kita enter 2 kali ke bawah ya. 1, 2. Nah, ini posisinya ada tengah-tengah. Kita mau menulisnya dari sebelah kiri. Maka kita ubah ya teman-teman. Arahkan anak panah ke sini, garis-garis ini. Atau CTRL-L. Klik sekali saja teman-teman. Oke, dia posisinya sudah ada di sebelah kiri. Nah, ini huruf B-nya masih aktif, kita matikan. Ya. Kita lihat daftar pustakanya. Nah, teman-teman bisa melihat daftar pustaka di buku paket ya, teman-teman ya. Tinggal disesuaikan dengan pembahasan kolonialisme gitu. Kalau pembahasannya kolonialisme, maka teman-teman harus cari yang kolonialisme gitu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini posisinya belum tengah-tengah garis, maka titik-titik ini harus ditengahkan dulu. Nih, dipaskan sama garisnya. Oke. Pencet ini. Ya, describe. Klik 2 kali. Nah, itu udah pas. Ya. Posisinya ada di tepi garis. Oke. Kita lihat contoh daftar pustakanya. Oke. Nah, ini daftar pustakanya, teman-teman. Kita tinggal blok saja. Kemudian CTRL-C atau manualnya klik mouse sebelah kanan sampai muncul tulisan seperti ini, klik copy ya. Oke, kita ulang. Blok dulu, pencet mouse sebelah kanan, pilih copy. Kita masuk ke file kita. Ini file kita. Tinggal dipaste teman-teman ya. Teman-teman klik CTRL berbarengan sama V atau manualnya klik mouse sebelah kanan. Pilih paste option yang A. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini belum rapih nih. Kita geser-geser aja nih teman-teman ya. Oke. Geser. Geser. Oke. Nah, ini kita rapihkan teman-teman ya. Kita blok dulu semua. Terus teman-teman pilih yang ini. Justify. Klik. Nah. Oke. Nah, ini ada yang ngambilnya dari buku. Ini ngambil dari buku. Kemudian yang ini juga ngambilnya dari buku nih. Nah, kalau yang ini saya ngambilnya dari Google. Nah, maka teman-teman nanti kalau merasa ngambil materinya dari Google, maka disertakan linknya teman-teman. Ini link dari Google nih contohnya ya. Oke, sekarang tulisan revisinya itu harus ada di sebelah menjorok ke dalam teman-teman ya. Kita tab saja 1 kali di
menu keyword laptopnya, klik tab 1 kali. Oke. Nah, kemudian yang tulisan IPS ini kita harus kekirikan ke sini teman-teman ya, kekirikan ke sini ya, di kiri rata sama ini. Jadi kalian perhatikan yang sebelah sini, yang ini ya, nih segitiga atas ya, yang segitiga atas teman-teman tekan mouse-nya terus geser, paskan di garis. Oke. Nah, harus seperti ini ya teman-teman ya. Untuk daftar pustaka ini. Nah, tulisan PT enter. Enter. Oke. Bukan enter, tab ya teman-teman ya, maaf. Oke, yang tulisan PT juga kita tab. Oke. Oke. Kemudian tulisan Indonesianya ini kita geser ke atas. Ini geser nih, ya, tekan sampai ke tepi garis, ya, lepas. Nah, tulisan PT-nya ini belum sejajar sama tulisan revisi, maka klik di tulisan di depan tulisan PT nih teman-teman ya. Kemudian anak panah yang atas ini diteken sampai muncul garisnya. Kemudian mouse-nya digeser ke sebelah kiri, dipaskan sama tulisan revisi. Lepas. Oke, ini berubah lagi tulisan Indonesianya nih. Lebih jauh dari garis tepinya ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal klik tulisan Indonesia nih. Garis di sebelahnya tulis huruf I Indonesia. Ininya diteken, paskan sama garis, lepas. Oke, sudah sesuai ya teman-teman ya. Yang bawah juga sama nih, tulisan ikhtiar di klik ya. Di depannya tulisan I, tulis di tab. Oke. Nah, ini udah sesuai, tinggal tulisan Indonesianya itu digeser ya. Klik di depannya tulisan Indonesia. Nah, kemudian perhatikan ini segitiga di atas, teman-teman dipencet mouse-nya, klik, tekan, geser ke sebelah kiri, ngepasin sama garis tepi ya. Oke, lepas. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Ini udah sesuai. Nah, sekarang kita urutkan abjadnya. Ini kan nggak berurutan tuh, I, M, terus I gitu ya. Harusnya kan berurutan. Caranya bagaimana supaya berurutan abjadnya? Blok dari atas ke bawah. Kemudian teman-teman pilih ini ya. Ya, pilih ini di. Oh, sorry, bukan pilih ini. Teman-teman pilih ini. Sort, diklik. Oke. Ya. Teman-teman pilih paragraf, ini di segitiganya diklik. Teman-teman pilih paragraf. Kemudian di teksnya kita tetap pilih teks dan kita pilih ascending, ini di checklist ascendingnya, jangan descending ya teman-teman, tapi ascending. Kemudian pilih oke. Nah, maka sudah berubah, yang tadinya huruf M ada di tengah-tengah sini, sekarang M-nya sudah ada di bawah, berarti sudah berurutan dari yang terkecil. I kan lebih kecil daripada M ya, sampai yang oke. Teman-teman, kita lanjut ya untuk memberi nomor halaman. Kita ke tampilan awal dulu, ke cover ya teman-teman ya. Oke ya, ini covernya. Oke, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah pisahkan dulu cover dengan kata pengantar ya. Kemudian pisahkan dulu bab 1 dengan daftar isi gitu ya. Berarti ada 2 yang dipisahkan gitu ya teman-teman ya. Karena kata pengantar ini nanti akan diberi nomor halaman angka Romawi teman-teman ya. Daftar isi juga sama angka Romawi. Kemudian untuk bab 1 itu angka biasa, mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk cover itu kan kita
nggak ada nomornya ya teman-teman ya, makanya dipisahkan. Oke, langkah pertama teman-teman arahkan kursor ini di depannya tulisan kata pengantar. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman pilih page layout, diklik saja page layoutnya. Kemudian teman-teman pilih ini bricks ya, klik segitiganya. Kemudian teman-teman pilih next page. Oke. Nah, sekarang kita pisahkan lagi bab 1 dengan daftar isi ini ya teman-teman ya. Arahkan anak panah atau kursor ya, kursor di depan tulisan bab 1. Oke. Kemudian sama, teman-teman arahkan anak panah ke page layout, kemudian pilih bricks, klik segitiganya, pilih next page. Oke. Ini sudah terpisah ya teman-teman. Cara ngeceknya gimana? Kelihatan terpisah atau enggaknya? Nah, teman-teman pilih ini. View ya, diklik. Kemudian teman-teman selanjutnya pilih draft. Nah, kita select nih. Ada tulisan section break. Artinya cover ini sudah terpisah dengan kata pengantar. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian ke bawah lagi nih, di atasnya bab 1 itu ada tulisan section break. Artinya daftar isi ini sudah terpisah dengan bab 1 gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kembalikan lagi ke tampilan awal, teman-teman klik print layout. Oke. Oke, kita ke atas lagi. Oke. Langkah selanjutnya, teman-teman arahkan anak panah ke menu insert ini ya teman-teman ya. Insert. Diklik. Terus teman-teman pilih ini. Header. Diklik. Nah, arahkan anak panah ke bawah. Teman-teman pilih edit header. Klik. Nah, oke, kita ke atas. Ya. Nah, setelah seperti ini, teman-teman lanjut arahkan anak panah, klik ini. Page number. Klik, terus teman-teman pilih ini. Bottom of page, ya. Terus pilih yang ini. Plan number 2, ya. Diklik. Nah, ini dia. Ya, kita cek ke atas. Nah, semuanya posisinya cover masih ada angka 1, kemudian daftar apa namanya kata pengantar angka 2. Nah, sekarang kita rubah ke Romawi dulu teman-teman ya. Rubah ke Romawi. Caranya gimana? Caranya arahkan anak panah ke page number. Terus teman-teman pilih yang ini. Format page number. Klik ya. Terus di ini di tulisan number format ini nih segitiganya teman-teman diklik. Klik. Terus pilih yang angka Romawi ini di bawah ya, diklik. Kemudian arahkan anak panah ke startnya di checklist. Klik. Nah, itu udah berubah ya. Romawi 1, terus teman-teman pilih oke. Oke. Kata pengantar sudah ada Romawi 1 ya. Kemudian daftar isi sudah ada Romawi 2. Bab 1 ini masih ngikutin atas ya. 3, cuman bukan angka Romawi itu. Nah, kita naik lagi ke atas. Cover masih ada nomornya teman-teman. Ini harus dihilangkan ya. Cover itu nggak perlu ada nomornya. Caranya gimana? Nih, caranya klik angka 1-nya ya. Kemudian teman-teman arahkan anak panah ke ini. Different first page. Diklik. Oke, nah otomatis sudah hilang. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita cek lagi ke bawah. Romawi 1 masih ada. Romawi 2 masih ada. Oke. Romawi
angka 3 masih ada. Nah, kita sekarang mau ngubah di bab 1 ini jadi angka 1. Gitu ya teman-teman ya. Kita close dulu nih. Oke, klik close header. Oke, kita cek lagi ke atas. Oke, cover sudah nggak ada nomornya ya, aman. Kemudian kata pengantar, oke, Romawi 1 sudah ada. Kemudian daftar isi Romawi 2. Nah, kata bab 1 ini masih angka 3. Nah, sekarang kita klik lagi di depannya tulisan bab 1. Klik. Kemudian arahkan anak panah lagi ke menu insert. Pilih header ini, klik kayak tadi teman-teman ya. Kemudian edit header. Oke. Diklik lagi sekali lagi, pelan-pelan aja. Klik. Oke. Nah, teman-teman sekarang harus mematikan ini link to previous gitu ya, dimatikan. Kalau masih warna kuning begini artinya masih aktif. Berarti bab 1 ini masih ngikutin urutan daftar isi gitu ya. Daftar isinya Romawi 2, maka bab satunya angka 3 meskipun bukan Romawi 3 ya teman-teman ya. Karena ininya masih aktif, maka mengikuti yang atas gitu. Nah, supaya nggak mengikuti yang atas, maka link to previousnya kita matikan, diklik 1 kali. Nah, maka kuning-kuningnya hilang ya teman-teman ya. Selanjutnya, teman-teman arahkan anak panah ke page number ini teman-teman ya. Klik. Oke. Kemudian teman-teman pilih bottom of page. Pilih plan number 2. Klik. Oke, masih angka 3. Oke, link to previewsnya dimatikan lagi. Kemudian teman-teman ke page number lagi. Format page number diklik. Nih. Ya. Klik. Nah, ini udah betul nih ya. Number formatnya kita klik segitiganya, kita pilih yang angka. Nah, sekarang di start add-nya kita tulis aja angka 1 teman-teman ya. Klik tuh. Angka 1, kemudian pilih oke. Nah, otomatis di bab 1 sudah berubah jadi angka 1. Kita ke bawah lagi. Ya, bab 2 pembahasan. Sudah angka 2. Terus ke bawah udah berurutan tuh teman-teman ya. Ya, udah berurutan sampai dengan bab 3 pun sudah berurutan. Daftar pustaka berurutan. Oke, sekarang kita cek lagi di kata pengantar sama daftar pustaka apakah berubah? Ya. Oke, sudah nggak ada nomor di cover. Kata pengantar Romawi 1, daftar isi Romawi 2, bab 1, angka 1. Artinya sudah betul ya, sudah clear. Maka kita tinggal close header. Gitu ya teman-teman ya. Tuh, sudah clear kan? Tuh. Cover nggak ada. Kata pengantar Romawi 1, daftar isi Romawi 2, bab 1, angka 1. Nah, kita tinggal kasih nomornya teman-teman. Kita arahkan nih. Kata pengantar Romawi 1 kita cek. Ya. Kita cek kata pengantar nih Romawi 1. Ya, maka di daftar isi tulis Romawi 1. Nah, di sini kita cek daftar pustaka itu daftar isi itu nomor berapa? Daftar isi itu Romawi 2 tuh. Maka di sini ditulis Romawi 2. Nah, bab 1 pendahuluan mulai dari latar belakang sampai rumusan tujuan itu nomor berapa kita cek ya. Bab 1 latar belakang, rumusan masalah, tujuan itu ada di angka 1 tuh ya. Maka di daftar isinya ditulis 1 semua. Itu. Ini 1, kemudian latar belakang 1, terus rumusan masalah 1, tujuan masalah tujuan 1. Nah, kita tinggal
Bab 2 pendahuluan dari nih, dari poin A sampai dengan D itu di nomor berapa? Kita cek. Oke, ke bawah. Bab 2 pendahuluan nih. Bab 2 pembahasan. Poin A yang pengaruh kondisi. Poin B faktor-faktor. Nah, itu adanya di angka 2. Berarti kita ubah nih, ya. Ini mulai dari bab 2 pendahuluan di angka 2, nomor 2 ya. Kemudian di poin B, A dan B itu di angka 2, yang B juga di angka 2 tadi ya. Ya, sekarang tinggal yang C sama D itu di nomor berapa? Kita cek ke bawah. A, B, ya. Nah, ini dia teman-teman ya. C itu adanya di nomor 3 ya, kehidupan masyarakat. Maka kita ubah di sini nomor 3. Oke. Nih, nomor 3. Kemudian poin D nih, kehidupan masyarakat itu ada di nomor berapa? Kita cari ke bawah. Kehidupan masyarakat Indonesia pada pendudukan Jepang. Dia ada di nomor 5, teman-teman ya. Maka kita di sini tulis nomor 5. Oke. Kita naik ke atas. Nah, yang poin D-nya itu nomor 5. Bab 3 penutup mulai dari kesimpulan sama saran itu ada di nomor berapa? Kita cek ke bawah. Oke. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. B. Saran. Ada di nomor berapa? Nomor 6. Nah, maka kita tulis 6 gitu ya teman-teman ya. Oke, naik ke atas. Oke, semuanya di nomor 6 ini. 6. Kemudian kita tulis lagi 6. Sarannya juga sama. 6. Nah, sekarang tinggal ini bukan daftar isi ya teman-teman ya. Mohon maaf. Daftar pustaka. Oke. Daftar pustaka di nomor berapa? Kita cek ke bawah. Ya, daftar pustaka ternyata ada di nomor 7. Nah, berarti kita naik ke atas. Oke, kita tulis nomor 7. Nah, semuanya berbeda-beda ya teman-teman ya. Tuh. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Gampang kan? Nah, sekarang saya mau jelaskan sedikit kenapa sih kita harus mengubah margin nih. Marginnya jadi 4433 ya, karena nanti kalau di print teman-teman itu akan seperti ini ya. Setelah di print itu nanti di sini dijilid ya teman-teman ya. Bakalan dijilid. Fungsinya itu untuk memberi space. Nah, nanti itu bakalan seperti ini teman-teman ya setelah dijilid gitu. Nah, bakalan seperti ini. Ya, oke. Itulah sebabnya harus diubah marginnya jadi 4433. Oke, sampai sini apakah sudah paham? Silahkan dicoba.